menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Seneng dong lihat Gibran. Ya, tiap hari kerja terus. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Horas, Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, dari tadi video yang tadi kita dengarkan bahwa Gibran dalam debat cawapresnya itu mengatakan bahwa tim TKN-nya itu, ya, Prabowo Gibran akan menciptakan lapangan pekerjaan 19 juta, ya, lapangan pekerjaan dengan 5 juta green jobs, ya, tentang lingkungan lah segala macam, ya. Jadi kalau menurut saya ini agak kontraproduktif, ya, karena di dalam programnya itu ada hilirisasi tambang dan segala macam, ya, yang merusak hutan, ya, merusak alam, ya, walaupun dengan diistilahkan hilirisasi, ya, tambang, intinya ya merusak alam, intinya ya ekonomi Indonesia semakin bergantung kepada sumber daya alam, bukan pada sumber daya manusia. Yang seharusnya kalau kita ingin menjadi negara maju, ya ekonomi kita harusnya lebih menitik beratkan pada sumber daya manusia, ya, investasi terhadap sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang tinggi inilah yang akan menghasilkan devisa. Tetapi ini, ya, Prabowo Subianto dan Gibran malah menitik beratkan kepada hilirisasi tambang. Kalau tambang habis, apa yang dihilirisasi? Cari lagi tambang lain, ya, hutan lain. Itu saja seterusnya, sehingga rusak Indonesia ini menjadi padang pasir, padang ilalang yang sudah rusak. Kalau nggak untuk sawit, tambang, ya. Jadi saya bingung, kita itu mengalami kemunduran di dalam penyelesaian solusi tenaga kerja di Indonesia. Ya, selalu masa kita kembali lagi menitik beratkan pada sumber daya alam yang bakal habis. Terus apalah yang kita tinggalkan pada generasi penerus 10, 50, 1000 keturunan berikutnya? Mereka nggak dapat jatah dong sumber daya alam itu, karena sudah dihabiskan oleh rejim-rejim ini, ya. Udah gitu juga, ya, Gibran ini merupakan, kalau menurut persepsi saya, adalah produk dari cacat politik, ya. Bagaimana, ya, undang-undang Pilpres diubah oleh paman Anwar Usman Anwar, ya. Ya, Anwar Usman, yang dia di sidang etik oleh MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan melakukan pelanggaran berat. Tetapi hasil keputusan dari pelanggaran berat tersebut tidak cacat. Herannya hukum di Indonesia ini, begitu, ya. Akhirnya melengganglah dia menjadi cawapres dan sekarang terpilih, ya, meskipun dengan bantuan sosial, ya, bansos, beras segala macam itu 496, 498, dan sudah di-prepare, saya kira, ya, ini orang akan dimajukan oleh bapaknya sebagai presiden, karena persiapan bansos itu bukan hanya di 2024, ya. Kita lihat lonjakan dari 2019, ya, ke 2020 ini, ya, lonjakannya, ya, 5 tahun terakhir ini, ya, mulai 2020 sampai 2024 itu 400
hampir nyaris 500 triliun, yang katanya Luhut Binsar Panjaitan separuhnya itu nggak sampai ke tangan rakyat, bayangkan. Ya. 250 triliun uang hilang dari bansos ini, dan tidak sampai setengahnya ke rakyat. 250 dikali 5 itu 1.250 triliun uang bansos itu hilang. Entah kemana. Inilah KPK nggak berani menindaklanjuti ini. Ya, harusnya memanggil Joko Widodo, Sri Mulyani sebagai orang yang mencairkan anggaran ini, dan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, inilah apa ya? Jadi bagaimana orang seperti ini bisa berani ya berspekulasi akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, ya, meski padahal dia produk dari cacat politik, ya, cacat hukum. Ya, dan di sini juga ya didapati menjelang Pilpres 2024 yang dibahas adalah ada peningkatan terkait bansos beras ke 22 juta orang jelang Pilpres. 22 juta orang peningkatan bansos beras, sampai kita kewalahan saat itu ya, karena peningkatan bansos beras ini kita sempat mengalami ya harga beras sampai 2-3 kali lipat. Itulah perbuatannya elit-elit apa ini ya, Joko Widodo, Luhut, dan siapa ini, Sri Mulyani, dan itu tidak ditindaklanjuti. Oke, kembali ke masalah apa ya, ini adalah historinya singkat ya orang ini. Terus kembali ke masalah statement yang menurut saya sangat gegabah, prematur, dan terlalu overconfident ya. 19 juta lapangan pekerjaan dengan 5 juta green jobs, ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan untuk melestarikan lingkungan dan lain-lain. Tetapi berikutnya dia di Asta Cita ya, itu ada hilirisasi tambang. Tambang kan merusak. Apa? Terus setelah dirusak diciptakan pekerjaan untuk mengembalikan itu, mungkin itu ya apanya ya, kan itu saling kontraproduktif ya, menciptakan 5 juta green jobs tapi dia berbasis hilirisasi tambang yang merusak alam ya, bakal habis. Dan tidak ada ya, tidak ada satupun negara di dunia ini bakal maju atau pernah maju jika mengandalkan pada tambang, karena tambang itu habis. Inilah menurut saya sangat sedih gitu ya, visi misi dari presiden terpilih ini kok berbasis tambang, hilirisasi tambang. Itu kan uang instan dan bakal habis juga alam itu. Yang tidak bakal habis adalah sumber daya manusia, brain, ciptakan SDM yang unggul, sains and teknologi gitu. Ini enggak ya. Bagaimana dia berpikir sains dan teknologi kalau produk dari bansos beras ya. Ya. Oke, kita lihat ya tingkat pengangguran di Indonesia ya, ini 2014 sampai 2024 ya, dari Joko Widodo memerintah 2014 itu 7,14 juta. Jangan salah, ini bukan pengangguran asal pengangguran. Ini artinya datanya adalah data dengan tingkat pengangguran terbuka. Jadi benar-benar 0 jam nggak kerja gitu ya. 7,14 juta. Tetapi di akhir periode dia 2024 itu 7,19 juta. Ini tingkat pengangguran terbuka, benar-benar 0 jam nggak kerja. 7,19 juta. Jadi naiknya tidak signifikan, tetapi di sini bisa kita lihat ya dari grafik ini bahwa Joko Widodo tidak ada apapun perubahan ya. 10 tahun pemerintahannya dia tidak mengurangi sedikit pun tingkat pengangguran terbuka itu, malah naik ya sekitar 0,05 juta atau 50.000 orang tingkat pengangguran terbuka. Jadi jangan bilang oh sedikit ya 7,19 juta orang nganggur. Bukan, itu yang benar-benar pengangguran. Jadi mereka ya, pemerintah ini terbiasa membilang B2V ya, mempercantik statistik sehingga seolah-olah sedikit orang menganggur di Indonesia. Padahal karena statistik itu di kategori-kategori, ada pengangguran terbuka, pengangguran pekerja
tidak penuh atau separuh waktu, terus pekerja penuh. Jadi sengaja dibuat statistika itu untuk menggambarkan bahwa kita baik-baik saja gitu loh. Padahal ya kalau sedemikian sedikit 7,19 juta kita lihat di lapangan ya. Kenapa orang mau pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas seperti pekerjaan-pekerjaan yang hanya 1-2 jam kerja atau 1 hari, besoknya dia nggak kerja, kan gitu ya. Terus inilah datanya tadi ya, 7,19 juta, inilah 4,91%. 4,91% saja yang pengangguran terbuka ya, benar-benar tidak apa. Nah, kalau kita lihat di sini parahnya ya, pekerja penuh yang dalam 1 minggu itu bekerja lebih dari 35 jam itu 98,45 juta. Nah, disinilah diselipkan pengangguran itu seolah-olah tinggal 7,19 juta, padahal karena ada kategori lain, pekerja tidak penuh 1 sampai 34 jam. Jadi bekerja 1 jam saja dalam seminggu tidak masuk ke kategori pengangguran terbuka tadi. Jadi cuma 7,19 juta. Ini kategorinya ini terlalu lebar kalau menurut saya. Harusnya lebih dipersempit coba. Pekerja tidak penuh yang dalam 1 minggu di bawah 10 jam. Ya, 10 sampai 20 jam. Ya, terus 20 sampai 35 jam seminggu, kan gitu ya, biar kita lihat ya. Jadi kalau di sini ya kita lihat ya, dari pengangguran yang terselubung ini ya, kalau menurut saya sih pekerja tidak penuh ini termasuk kategori pengangguran terselubung. Artinya bagaimana kalau 10 jam aja misalnya dia bekerja dalam seminggu, apa bisa dia menghasilkan uang untuk kebutuhan hidupnya, kan gitu kan. Jadi kalau kita masukkan pekerja tidak penuh ini menjadi pengangguran juga, artinya pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung, maka bayangkan itu total pengangguran di Indonesia ada 53 juta orang gitu. 53 juta orang ya. Jadi tantangan Prabowo Subianto sebenarnya ya sangat besar dengan pekerjaan nggak jelas begini, tidak penuh ya. 46,19 juta ditambah pengangguran yang benar-benar pengangguran ya, pengangguran terbuka 7,19 juta, maka ada 53 juta orang yang sekarang butuh pekerjaan yang setidaknya ya 35 jam seminggu gitu loh. Ya. Nah, terus juga dari sisi upah. Dari sisi upah juga kita termasuk yang paling rendah ya, saya kira ya, bahkan dari Vietnam pun kita kalah. Inilah rata-rata upah buruh 3 juta rupiah per bulan. Artinya cuma 100.000 sehari. Apa bisa ya pekerja itu bisa menghasilkan duit untuk duit yang dihasilkan itu bisa untuk membiayai hidupnya? Kan begitu ya pertanyaannya. Jadi meskipun dia bekerja, tetapi gajinya itu pun tidak cukup gitu loh. Ya, 100.000 per hari ini ya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Jadi tantangannya kalaupun dia sudah bekerja penuh pun ya sebagai buruh pabrik segala macam, itu rata-rata cuma 3 juta per bulan. Ya. Meskipun dia bekerja penuh pun uang yang dihasilkan pun tidak cukup untuk membiayai 3 juta sebulan ya. Inilah tantangannya. Jadi solusinya kalau cuma hilirisasi tambang, mengandalkan hilirisasi tambang, ya itu solusi solusi yang enteng lah gitu ya, tinggal cari tambang, smelter ya, terus diolah, selesai gitu. Cari lagi tambang lain, rusak lagi, sekarang Papua lagi disorot ya, banyak tambang di sana. Jadi solusi instan dan tidak bertahan lama karena bukan berbasis SDM tetapi berbasis sumber daya alam yang bakal habis. Kita kecewa ya mendengarkan hilirisasi seolah-olah tambang itu selalu ada di Indonesia, ini nggak bakal habis ya. Terutama mulutnya Binsar Panjaitan itu, Luhut Binsar Panjaitan. Hilirisasi, solusinya adalah hilirisasi. Ya.
Padahal waktu SD aja kita diajarkan itu adalah sumber daya yang tak terbarukan gitu loh. Sumber daya alam itu bakal habis. Terus kalau sudah kalian habiskan, sisa apa? Alam yang rusak. Parah. Nah inilah zaman presiden demi presiden ya, mulai dari Soeharto sampai Joko Widodo, itulah ya, tambang diberikan terus izin tambang itu, kecuali Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur. Kalau B.J. Habibie sangat sedikit ya, cuma 5.000 hektar lahan hutan dikonversi menjadi tambang. Yang paling sadis adalah Soeharto 9,8 juta hektar, terus Susilo Bambang Yudhoyono 35 juta hektar, ya. Joko Widodo 1,6 juta hektar lahan dikonversi menjadi tambang. Jadi nggak tahu ya, dengan hilirisasi katanya program-program Prabowo Subianto dan Gibran ini, ya kalau udah bicara tentang program mereka hilirisasi tambang, maka kita akan mendengar lagi, membaca lagi pembukaan hutan untuk tambang-tambang lagi. Ya. Terus hutan itu dijadikan sasaran untuk dirusak untuk tambang ya. Padahal kalau kita lihat datanya ya, jadi tambang ini pun dikuasai oleh lebih banyak para elit-elit ya, terutama Adaro Energi ini ya, 300 cuma nomor 3 dia dari BUMN Timah dan Antam. Adaro 307.949 hektar. Ya itu tambang dikuasai oleh keluarga Thohir ya, Boy Thohir dan Garibaldi Thohir itu dan Erick Thohir. Jadi tambang ini lebih banyak menguntungkan elit daripada rakyat. Ya, udah gitu habis pula tambang ini. Ya. Rusak pula alam, tetapi yang diperkaya adalah orang-orang elit di sekitar kekuasaan Prabowo sekarang. Ya, Erick Thohir, Bumi Resources ini miliknya Abu Rizal Bakri dan lainnya inilah penguasa lahan, izin tambang. Jadi hilirisasi tambang nanti ya solusi tambang untuk menghasilkan tadi dibilang lapangan pekerjaan segala macam itu akan lebih memperkaya para elit orang-orang ini orang-orang elit korporat tambang ini, mulai dari Erick Thohir, Abu Rizal Bakri dan lainnya ini. Ya, inilah penguasaan lahan. Ya, penguasaan lahan, bayangkanlah ya, yang dikuasai korporat dengan rakyat, 93% dikuasai korporat lahan di Indonesia ini, dibandingkan hanya 7%. Jadi nanti dengan program hilirisasi tambang ini kita akan melihat penyerobotan lahan-lahan adat, hutan ya untuk izin-izin tambang dengan dengan dibungkus dengan penciptaan lapangan pekerjaan ya. Kalau kayak gini kan solusi nggak pakai otak ya, tinggal cari tambang, udah rusak hutan, ciptakan lapangan pekerjaan. Harusnya solusi itu Pak Prabowo, solusi pakai otak. Menciptakan SDM yang bisa menghasilkan devisa, SDM unggul, walaupun dia ada di Indonesia, gitu loh. Menciptakan produk, menciptakan paten, menciptakan karya, misalnya seorang dosen itu menciptakan karya penulis, novel segala macam, bisa dijual ke luar negeri, menghasilkan devisa walaupun dia di Indonesia gitu loh. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan meningkatkan SDM unggul ini, menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan devisa yang tanpa merusak alam. Gitu loh Pak Prabowo Subianto. Ya. Ini kalau kita terus konsentrasi kita hanya mau tambang-tambang, kapan ini kapan ini kita bergerak maju? Karena nggak ada. Tambang itu bukan solusi, Pak Prabowo Subianto. Tambang itu bukan solusi untuk Indonesia menjadi negara maju. Memang dia bisa menciptakan solusi sementara singkat
untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi? Hutan habis. Ya. Solusi instan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan dibungkus hilirisasi segala macam. Intinya lahan rusak. Carilah solusi yang lebih pakai otak tanpa merusak lahan. Gitu loh. Ya. 19 juta lapangan pekerjaan itu jangan ya dicapai dengan merusak lahan, merusak lingkungan hidup dengan membuka tambang-tambang terus. Ya, nenek-nenek apapun di pasar Baligi bisa itu jadi presiden kalau cuma itu solusinya. Ya, nenek-nenek nggak berpendidikan pun di pasar Baligi ya bisa jadi presiden itu. Tinggal buka izin tambang. Ya. Bungkus dengan hilirisasi, padahal tetap aja lahan rusak. Wih, kita kecewa ya. Kok Indonesia ini kok jadi mundur. Harusnya kan sudah tinggal landas. Ya, tidak lagi ekonomi berbasis sumber daya alam. Ya, harusnya berbasis sumber daya manusia. Aduh. Ya, terus saya dengar juga Prabowo Subianto ini sudah mau dicapreskan yang kedua oleh Gerindra. Saya bingung ya, baru aja 100 hari kerja dan prestasinya pun nggak ada ya, ini belum ada lah gitu, tetapi sudah buru-buru mau mencapreskan kedua. Ini para penjilatnya ini ya, partai-partai ini, aku heran ya, saya heran. Ini mereka bekerja bukan untuk rakyat tapi untuk partainya gitu loh. Harusnya kan evaluasi. Prabowo Subianto dulu minimum 3 tahun pertama ini baru dia dicapreskan ke 2029. Ini belum ada hasil. Ya. Yang ada apa sekarang? Penegakan hukum pun tetap hancur. Ya. Oke pemirsa, ya semoga ya 19 juta lapangan pekerjaan ini yang poin pertama tidak omong kosong. Ya seperti yang diungkapkan Gibran ini. Yang kedua, jangan untuk mencapai tujuan lapangan pekerjaan itu dirusak lagi alam yang sudah rusak di Indonesia ini. Banjir di mana-mana. Jangan lagi mengorbankan hutan Pak Prabowo demi lapangan pekerjaan. Ya, hutan untuk tambang itu bukan untuk lapangan pekerjaan, untuk para elit bos tambang itu. Gitu. Ya, seperti Erick Thohir itu totalnya 482.000 hektar tambang. Yang kaya dia, sisanya rakyat ya merana. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.